Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Nunu Nugraha, CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata atau diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif meliputi disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kebun Tebu, dalam hal ini Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, rekan-rekan sejawat, ya mudah-mudahan dimuliakan ataupun diberikan kesehatan serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita kegiatan seperti biasa, yaitu komunitas belajar SMP Negeri 1 Kebun Tebu. Dalam hal ini saya di sini menyampaikan aksi nyata ataupun diseminasi ataupun pengimbasan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, di sini suasana memang tidak narasumber, bukan ya. Jadi narasumber itu lebih ahli lah. Di sini lebih ke ngobras, bahasanya ngobras itu ngobrol santai aja lah Bapak Ibu. Pengimbasan apa yang sudah saya peroleh daripada hampir 2 bulan ini pendidikan guru penggerak. Jadi saya diwajibkan di program ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini untuk diimbaskan kepada warga sekolah tentang, yaitu pertama budaya positif, kemudian posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa itu? Mohon izin sebelumnya di sini kata pengantar ataupun pemantik buat Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang budaya positif, kemudian keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ataupun posisi kontrol sebagai guru? Apakah sudah pernah mengenal ini ataupun mendengar Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu? Belum? Pak Darto udah ya? Udah. Kalau yang baru PPG ini sudah ya? Sudah mengenal seperti Bu Dewi mungkin yang baru, atau Pak Tri juga sudah ya Pak ya? Oh ya, siap ya. Yang makanya saya juga ini hal yang baru lah. Sebenarnya istilahnya aja Bapak Ibu ya. Ini sebagai ini aja. Nah, aksi nyata ada modul 1.4 budaya positif. Apa sih itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya di sekolah ini ataupun di kelas ya, karena kita otomatis untuk melakukan itu motivasinya. Nah, ini yang diharapkan itu motivasinya. Apakah motivasinya masih ekstrinsik ataupun motivasinya intrinsik? Nah, ekstrinsik ini Bapak Ibu misal budaya positifnya datang kita masuk 7.15. Apakah
apakah 7.15 ini memang daripada kita untuk diri kita, ataupun memang karena ditegur kepala sekolah, ataupun tuntutan, wah ini saya kalau nggak datang tepat waktu ini nanti bakalan. Nah ini kan itu motivasinya ekstrinsik, tapi kalau motivasinya intrinsik dari dalam diri kita. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini lingkup besarnya. Nah di dalamnya ini ternyata ada subnya. Nah ini budaya positif ataupun pembiasaan ini bisa kita terapkan dengan menerapkan bagian-bagiannya. Apa itu bagian-bagiannya? Yang pertama disiplin positif. Nah disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita ini harus menjadi suri tauladan, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana anak itu mau datangnya tepat waktu jika kita masuknya juga sering terlambat. Nah itu misalkan disiplin positif berarti kita itu harus menjadi suri tauladan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan. Ataupun pujian ataupun hukuman. Nah ini tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu coba berarti saya sering menilai diri saya sendiri ataupun merefleksikan diri saya sendiri. Saya datang tepat waktu, misalkan jam 7.15, kadang-kadang masih terlambat kalah sama Pak Bambang. Pak Bambang saya baru jalan, Pak Bambang udah di kelas gitu kan. Insya Allah kata saya itu ya. Karena motivasinya adalah sudah tertanam. Dari sini disiplin positifnya. Kemudian setelah disiplin positif ada motivasi perilaku manusia. Nah ini ada motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Nah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, misal kita datang tepat waktu karena untuk menghindari hukuman ataupun teguran dari kepala sekolah, misalkan Pak Mugi ya, gitu. Wah ini kalau saya datang ini ditegur ini kan gitu. Tapi sebenarnya bukan itu Pak. Jadi motivasinya dari dalam aja. Wah, saya ini jam 7.15 memang jadwalnya, memang siswa itu masuknya jam segitu. Nah, berarti motivasi dalam, jangan eksternal. Jadi jangan karena dihukum baru kita datangnya tepat waktu gitu. Nah, ini motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan ataupun penghargaan, wah, Pak Mugi hebat nih pagi, biar disebut hebat mungkin ya gitu. Jadi jangan ya. Ataupun penghargaan dari orang lain ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu berarti kita berdasarkan eksternal, berdasarkan orang ya, bukan berarti berdasarkan diri kita. Nah seharusnya Bapak Ibu kita itu motivasi perilaku kita itu motivasi internal, munculnya dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita itu datang tepat waktu, kemudian melakukan hal itu disiplinnya sesuai, itu untuk diri kita, bukan orang lain. Jadi ya sudah buat kita aja gitu kan. Ya udah datang misalkan tepat waktu, ya sudah buat kita aja, nggak perlu karena ingin dihargai ataupun ingin dapat penilaian bagus dari kepala sekolah, bukan. Jadi kita motivasinya dari dalam aja. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, ini meminimalisir motivasi eksternal. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini membiasakan ke anak itu, nanti kalau datangnya tepat waktu saya berikan hadiah. Nah, itu jangan ya. Jadi lebih ke mereka itu, anak-anak itu diberikan keyakinan. Nah, ini untuk kita dulu. Nah, ya, untuk kita dulu. Nah, kalau untuk ke siswa bagaimana? Nah, kalau untuk ke siswa bagaimana? Nah, ini posisi kita sebagai guru itu ada 5. Pertama, penghukum. Nah, kita ini
Posisinya di mana Bapak Ibu? Coba direfleksikan ke diri kita. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Penghukum itu berarti awas kamu ya, kalau kamu datang terlambat, wah itu udah penghukum. Kira-kira kalau kita sebagai guru memposisikan seperti itu terhadap anak, bagaimana? Gitu. Pasti anak itu akan tertekan. Ya. Jadi pertama kita sebagai guru itu ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Tolong nak, kamu kalau seperti ini terus bagaimana? Ya kan? Masa depan kamu jadi merasa kamu sudah merugikan orang nih, kamu, nah itu anak itu dibuat, ya Allah berarti bermasalah lah itu gitu kan saya ini. Nah itu kan guru ada juga yang seperti itu. Kemudian teman, nah teman itu yang bagaimana? Teman itu yang seperti ini. Kita mendekatkan seperti teman. Nak sambil senyum, ayo kita, kamu harus rajin, masa kamu, nah itu memposisikan guru sebagai teman. Kemudian ada pemantau, dia hanya sebagai guru itu posisinya memantau dan memberikan apa ya, ini yang seperti ini ya, pemantau itu tadi ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Tri kalau pemantau itu ya, dia hanya memantau aja gitu ya, ya. Kemudian nah seharusnya posisi guru itu jadi manajer. Bagaimana Bapak Ibu manajer itu? Nah posisi sebagai manajer itu, jadi jika anak itu misalkan bermasalah, tidak kita menghukum. Kemudian karena dampaknya dari penghukum itu nanti dampak negatifnya ada. Dampak negatifnya jadi kalau kita posisi sebagai penghukum, nanti anak itu tidak nyaman. Pasti tidak nyaman, ketemu dengan kita itu pasti tidak nyaman. Kalau di depan nurut, di belakang melawan gitu biasanya ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu, dia siswa itu dampak negatifnya lebih nanti rendah diri. Waduh, Pak saya ini sudah miskin gitu, rendah diri. Kalau rendah hati boleh, tapi kalau rendah diri jangan. Jangan sampai kita membuat anak itu berperasaan rendah diri. Ya, Bu. Teman juga begitu. Kalau posisi teman, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya nanti pada saat kita tidak ada, dia ketergantungan Pak sama kita. Nggak ada pajak gitu kan. Males lah, orang nggak ada pelajarannya Pak, pajaknya nggak ada. Nah ini ketergantungan kalau kita posisi sebagai teman. Nah pemantau juga, nah ini tadi Pak Tri ya. Kemudian manajer, nah manajer ini memposisikan supaya munculnya dalam artian budaya positif itu muncul memang dari anak itu sendiri. Nah ini ya, penjelasannya nanti saya berikan untuk apa itu penghukum. Ini penjelasan nanti ada di dokumen selainnya. Nah, manajer ini guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah ini posisi sebagai kita guru sebagai manajer. Nah diharapkan kita ini maksudnya ke situ, nah, menjadi posisi guru sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, jadi untuk menumbuhkan itu terhadap siswa, kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Pernah dengar apa Bu? Oh iya benar. Kalau sama nggak dengan peraturan kelas, Pak Darto? Beda ya? Beda. Nah, Bu Dewi Pur, beda ya? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Bu Siti, kesepakatan kelas. Apalagi Bu? Peraturan kelas, kesepakatan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau peraturan sekolah ataupun peraturan kelas biasanya jangan buang sampah sembarangan misalkan ya. Jangan, apalagi Bu? Pak, kalau peraturan kelas, Pak Jack, jangan ribut, apalagi Pak?
Jangan membawa sepatu ke dalam kelas. Nah, jangan bahasanya, kalau peraturan kelas itu bahasanya negatif. Jangan, tidak boleh. Nah, itu bahasanya adalah peraturan kelas ya seperti itu. Tapi di sini kalau keyakinan kelas itu anak diarahkan melakukan dengan membuat katanya kalimatnya itu positif. Saya harus disiplin. Saya harus menghargai teman. Jadi dibuat kata-katanya dipajang di peraturan kelas ataupun keyakinan kelas itu seperti itu. Saya harus menghargai teman. Saya harus belajar rajin. Jadi kata-katanya adalah kata-kata positif. Ya. Ya, pernyataannya pernyataan positif. Jadi tidak boleh dengan jangan buang sampah sembarangan. Seharusnya saya siap membuang sampah pada tempatnya. Nah, gitu. Kalau udah jangan itu jadi seolah-olah wah malah jadi nih gitu kan. Kalau jangan tuh buang aja gitu. Kalau kata jangan itu berarti malah nambah jadi biasanya gitu. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan keyakinan kelas di beberapa kelas itu ya kesepakatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak dibawa dengan memberikan begini. Nah, lingkungan yang enak itu menurut kalian apa? Itu kita hargai mereka itu. Oh Pak, saya pengennya begini. Ya tapi nanti kalau misalkan yang aneh-aneh kita arahkan. Oh seperti ini tuh kurang bagus nah gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu muncul. Nah saya sudah mengumpulkan anak-anak seperti itu. Jadi minimal pendapat mereka dihargai gitu. Ataupun keyakinan mereka kita adopsi. Nanti nah ini harapannya keyakinan kelas ini setiap wali kelas itu membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti disepakati ya, keyakinan kelas disepakati menjadi peraturan kelas. Nah, ini menjadi peraturan kelas. Nanti disepakati, ditulis di madingnya besar-besar. Nah, itu tapi tulisan itu ataupun kata-katanya itu muncul daripada siswa itu sendiri sehingga dia bertanggung jawab terhadap keyakinannya. Nah, ini. Kemudian contoh nih. Baca nggak Bapak Ibu? Nih, sebelah kiri sebelah kanan ya. Saya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan akan selalu berusaha menjalankan ajaran agama saya. Kalau kita orang Islam, nah otomatis kan kita setiap pagi berdoa, kita menanyakan sholat nggak nak subuh gitu kan ya, seperti itu. Nah ini keyakinan ini menekankan pentingnya iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Saya menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah ini, jadi dibuatnya kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, nah kan, dan bertanggung jawab. Nah ini, saya percaya bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan. Nah seperti kelasnya kotor. Nah berarti ini aspeknya aspek gotong royong nih, anak-anak berarti kurang tuh gotong royongnya. Kemudian saya akan terus belajar dengan mengembangkan diri, keyakinan mendorong semangat belajar. Nah ini. Saya akan selalu berusaha saya akan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Nah ini kata-kata keyakinan contoh aja Bapak Ibu ya. Boleh diadopsi, boleh juga tidak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nah tadi sudah budaya positif itu terdiri daripada kita pertama itu posisi kontrol kita sebagai guru, paham, kita sebagai manajer, kemudian keyakinan kelas, dan yang sekarang ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa sih Bapak Ibu? Nah, kita ini sekolah kita ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bu Eci sudah kemarin panggilan, saya juga panggilan, laporan. Anak Pak itu dari Pak siapa? Pak Darto ya Pak ya. Sawal itu jarang masuk, oh iya. Terus si Dega itu terlambat, oh iya. Kita tampung dulu. Nah, kita anak-anak itu, nah kita selesaikannya dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Bagaimana sih segitiga restitusi? Apakah kita sudah menjalankan? Nah, ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kayak mana sih? Misal, nih. Saya di kelas saya ada si Muhammad Dega. Ada Dega itu sering terlambat karena dia itu bangunnya kesiangan. Jadi saya tanya dulu,
saya panggil ke ruangan, kita ngobrol face to face. Saya panggil, nah bapak dapat laporan kamu sering terlambat, apakah benar? Nanti dia jawabnya, iya pak. Kenapa nak, alasannya? Kita stabilkan terus, ya kan? Oh pak, saya ini bangun jam sekian, saya di sini. Nanti cerita deh, kita suruh cerita dulu. Oh iya, manusiawi lah, kita ini terlambat. Nah ini stabilkan itu, kita hargai dulu, jangan memponis gitu. Jadi terlambat itu hal yang biasa, manusiawi maksudnya. Ya kita menstabilkan, mengikuti dia dulu. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, tanya. Nah menurut kamu nak, ini melanggar nggak kalau masuknya jam 7.15, kamu jam 8 baru datang? Melanggar pak. Apa tata tertib? Apa aspeknya? Nggak disiplin. Nah berarti kan muncul validasi kesalahannya itu, dia merasa oh saya ini salah sebenarnya gitu. Tapi kadang kita tidak mau mendengar alasan dia gitu. Nah ini validasi tindakan yang salah, berarti kita menekankan salah nggak nak ini, melanggar apa? Nah disiplin itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan itu tadi, jika salah kamu ke depannya bagaimana? Oh saya siapa? Saya nggak akan terlambat lagi. Biasanya gitu. Terus kayak mana? Biar nggak terlambat. Oh saya mau buat apa? Ngidupin alarm, kemudian lain sebagainya. Itu muncul dari dia, bukan kita yang ini. Ya. Nah ini contoh aja bapak ibu, saya ya sudah melakukan itu terhadap anak. Nanti before afternya kelihatan. Oh biasanya anak ini terlambat. Sekarang kita lihat, kita pantau. Kalau masih terlambat, nah kita panggil lagi. Oh nah, gitu kan gitu ya. Ini kita belajar sama guru BK biasanya. Nah, pada tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas dari proses gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk munculkan motivasi secara intrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ya. Nah, ini saya si Dega ini saya kasih contoh nih. Saya melakukan ini. Ini saya bukan mengada-ngada saya karena mau buat konten. Jarang masuk ke ya. Nah, jangan ya. Ya, nah ya Bu. Nah, gitu Bu. Ya, ini. Ya, ya memang kita backgroundnya dia tinggalnya sama kakaknya, orang tuanya nggak ada, orang tuanya jauh, gitu kan. Jadi, iya jauh sekali rumahnya di depan sini Bu sebenarnya, tapi terlambat. Nah, iya kan. Jadi ini memang saya buat ya udah, kalau yang lain mungkin buat konten aja, ica-ica aja ya, gitu. Kalau saya nggak gitu ya, udahlah, anak bermasalah kita panggil. Nggak kedengeran ya di kesini sih Bu. Ya intinya 3 itu tadi Bu, menstabilkan identitas, validasi kesalahan. Intinya yang ini, maaf. Intinya yang 3 ini aja Bu, menstabilkan identitas. Saya tanya dari laporan, kamu sering terlambat nak, benar apa enggak? Iya Pak. Itu udah menstabilkan. Ya. Kenapa? Tanya alasannya Bu. Kenapa kamu terlambat? Wah saya Pak bangun jam sekian. Kita kan bisa melihat anak itu berbohong apa tidak kan terlihat. Nah, kalau memang ini, oh iya nak, manusiawi lah terlambat. Nah gitu Bu, Bapak Ibu. Ya ini menurut apa modul yang saya pelajari seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kasus Dega. Kemudian kasus 2 si Sawal. Ya Sawal memang sering juga ya, Ibu ya. Nah Sawal ini sampai sekarang juga sering bolos. Saya tanya itu cita-citanya supir. Oh bagus kata saya supir, karena bapaknya supir juga itu. Supir tronton bapaknya ya. Ya
alumni sini juga kalau nggak salah, ya kan gitu. Dia tahu juga kalau bapak saya alumni sini pak katanya. Oh ya udah. Tapi memang luar biasa bu. Tapi kalau kita rangkul dengan apa ya, kita hargailah gitu kan, kebutuhan itu kan ada penghargaan, apalagi pengakuan anak itu kan gitu, kasih sayang, kebutuhan fisiologis yang kayak gitulah ya, banyak itu kita juga harus paham di situ. Nah, Sawal juga sama ya, sering terlambat juga. Saya ini juga, nah ini anaknya bu, yang ini bu. Nah ini nih, yang ini nih ya, C bu. Sama dengan Dega. Sama lah dengan Dega ini, sering ya, ya wali kelasnya dulu Pak Gandhi. Nah, laporan memang dari Pak Gandhi saya tunggu waktu itu ya, memang benar di kelas 8 ya seperti ini. Orang tuanya di mana? Orang tuanya di belakang Bu Erna. Rumahnya di situ. Ya. Pernah sakit waktu itu saya. Iya. Sakit, enggak makan, enggak bawa uang. Jadi saya kasih teh dari sini, kasih pisang. Iya. Pak Budi bungkus pisang. Ya inilah ya segitiga restitusi, intinya ke situ yang tiga segitiga itu ya, tiga ya, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, pernyataan keyakinannya. Nah itu ya. Untuk pengamanan segitiga. Nah itu ya. Nah iya pak, Atau segitiga yang mana? segitiga itu runutan pak. Segitiga itu pertama menstabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Nah ini ya. Nah ini kan, nah ini ya, segitiga restitusi itu dia pertama menstabilkan identitas, datar dia pak, datar. Kemudian validasi tindakan yang salah, naik dia pak, ke atas ya. Setelah ke atas menanyakan keyakinan, turun. Menanyakan keyakinan itu berarti ya maksudnya ya kalau itu circle-nya aja pak, circle-nya aja, segitiga itu aja ya. Yang segitiga restitusi itu seperti itu, jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ada yang sudah menerapkan ini bapak ibu? Udah ya. Kalau sudah, alhamdulillah, tinggal kita pantau aja, karena kita ini harus konsisten sebenarnya. Itu yang susah, kita itu konsistensi kita ya sebagai guru ini. Bapak ibu sebagai guru itu bukan hanya mengajar, ternyata ya mendidik ya, hidup orang jadinya kita ini. Ya pak ya pak. Wah ada yang ternyata harus tahu latar belakangnya, tapi ya begitu bapak ibu, itulah nikmatnya kita sebagai guru gitu ya. Jadi kalau ini, kalau dipikir-pikir ya capek kan pak ya. Kalau masa kita ngertiin orang terus kita nggak di ngertiin gitu. Cuman ya kita ini bertindak tidak hanya hitungan untung rugi ternyata pak gitu kan. Kita itu ada ininya ya, insya Allah gitu kan. Ilmu yang bermanfaat katanya. Jadi ada tiga, ada yang amal yang tidak bakal hilang ya kan sampai meninggal nanti. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua doa anak yang soleh, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita sudah menyampaikan ke anak ya. Kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, nah bapak ibu belajar seperti ini apa sih sebenarnya? Saya juga di sini berdiri kadang-kadang apa ya gitu kan, tapi saya berpikirnya sejauh mana saya bermanfaat bagi orang. Ya sudahlah, kadang-kadang itu yang saya motivasikan, sejauh mana kita bermanfaat bagi orang. Kalau hasilnya hitung-hitungan uang nggak ada pak gitu, enakan kita buka kopi di rumah ya pak ya jualan gitu kan, ada hasilnya gitu kan. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ini jadi itu bapak ibu, budaya positif. Pertama ada posisi kontrol sebagai guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi ngobrasnya seperti ini aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kak, pak, bu? Silahkan, kita take and give aja. Untuk budaya positif itu ada posisi kontrol sebagai guru, kemudian keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Nah itu dikemas nanti menjadi budaya positif. Silakan bapak ibu, ada yang mau tanyakan?
Pak Indrawan mau nanya nggak? Pak Indrawan pernah nggak ketemu dengan siswa yang bermasalah? Oh gitu, enggak, ya. Iya. Eh, Males ya Pak ya, gitu. Apalagi udah dibilangin nggak denger itu ya, gitu kan. Iya, boleh, Pak Darto. Ngobrol santai Pak, ngobrol. Iya Pak, jadi saya ingin bertanya, ini benar-benar ingin bertanya karena saya selaku guru yang masih baru, bisa dibilang pengalamannya masih nol. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi ini, kalau secara teori mungkin gampang Pak kita membacanya Pak, tapi fakta di lapangan ketika melaksanakan, khususnya saya pribadi itu susah. Apalagi ketika ketemu peserta didik yang hyperaktif. Itu cara Pak Nunu dalam menyelesaikan konflik ini antara konflik si peserta didik dan konflik pribadi guru. Mungkin gurunya di rumah sedang ada masalah, ketika mengajar peserta didik juga bermasalah. Bagaimana cara Pak Nunu memanajemen keadaan ini sesuai dengan keadaan segitiga restitusi? Terima kasih Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Darto. Luar biasa Pak Darto. Terima kasih Pak Darto. Begini Bapak Ibu, ini kan kita harus profesionalitas, itu profesionalisme ya Bapak Ibu ya, antara urusan di rumah dengan di sekolah. Jadi begini Bapak Ibu, tanamkan dalam diri kita, produk terbaik seorang guru itu adalah siswa. Produk terbaik seorang guru adalah murid. Gitu Pak Mugi. Produk kita adalah terbaik murid. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang kualitas itu yang bagaimana gitu. Seperti tadi pertanyaannya, bagaimana mensiasati itu? Berarti lebih ke apa? Niat kita di dalam Pak sebenarnya itu. Niat kita. Jadi kalau saya ini, jadi jangan bicara ini. Saya itu menerapkannya bagaimana produk terbaik seorang guru adalah murid. Guru itu bukan hanya mengajar Bapak Ibu. Ternyata kita tuh belajar dari murid juga gitu. Jadi kita ini sama anak itu kadang-kadang belajar. Jadi posisikan kita itu bukan kita yang pintar Bapak Ibu. Ayo nak belajar gitu. Belajar itu sama-sama belajar. Saya belajar memahami anak belajar tinggal apa. Nah itu. Jadi saya lebih ke situ Pak. Kalau ada yang hiperaktif dan sebagainya. Nah ini lebih ke teknis pembelajaran ya Pak Darto. Kan teknis pembelajaran itu, nah diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi itu Bapak Ibu, miskonsepsinya bukan berarti kita mengajar anak satu-satu, bukan. Capek juga Pak yang ngajar anak satu. Ini diajar beda lagi. Nah, kita bisa tutor sebaya. Anak itu yang paham nak, itu tanya sama itu tuh, silakan. Ataupun kita siapkan model pembelajaran yang interaktif. Ada TIK. Nah, sekarang TIK menjadi mata pelajaran yang inti. Nah ini, jadi guru diharapkan bisa membuat pembelajaran yang interaktif, tidak hanya bersumber pada guru, atau berarti ada media pembelajaran lainnya. Jadi gitu Pak Darto, saya menanamkan dalam diri saya, produk terbaik saya adalah murid. Murid itu tempat bukan untuk ini, jadi teman belajar. Posisikan kita sebagai teman belajar. Tapi kadang-kadang ya manusia juga Pak, kadang-kadang yang di kelas kita lagi jam terakhir ini kita udah, nah berarti gitu. Jadi jam terakhir gimana mensiasatinya? Ya sudah, jam-jam rawan kita berarti banyakin metode pembelajarannya yang dirubah. Jangan ceramah, kalau ceramah ngantuk gitu kan, seperti sekarang gitu kan. Saya ceramah di sini Bapak Ibu udah ngantuk juga gitu kan. Ya. Jadi gitu Pak Dato, saya memposisikan menanamkan dalam diri saya, produk terbaik saya adalah murid. Kemudian kan menjadikan murid itu sebagai teman belajar. Jadi bukan kita sebagai yang pintar. Nah, ini nanya, Pak, kamu suka nanya, ini ke dia nanya, nggak bisa juga. Nah itu anak kalau udah seperti itu. Karena gini Bapak Ibu, murid itu lebih mengingat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita berikan pengetahuannya. Jadi yang diingat murid itu bukan 1 tambah 1-nya 2, bukan. Tapi perlakuan kitanya yang diingat sama dia. Coba lah kalau nggak percaya. Kalau bukan nggak percaya. Saya bertanya sama diri saya sendiri. Dulu diajarkan sama Pak Cuk. Kalau pelajaran fisikanya kayaknya bingung saya gitu kan.
fisikanya dulu apa ya diajarin Pak Icuk ini kan, lupa Pak. Tapi saya tahunya karakternya, wah gitu kan. Kemudian Bu Maria dan sebagainya, Pak Bambang. Yang saya ingat disiplin, tegas, itu. Bukan materinya gitu kan. Materinya dulu ya kalau Pak sama Pak Bambang paling suka belajar peta gitu kan. Gitu kan karena geografi. Itu. Jadi Bapak Ibu, perlakuan ini, budaya positif dan sebagainya itu lebih ke menekankan kita berlaku, bersikap terhadap anak itu karena apa? Karena bukan berarti materi esensinya tidak ada ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kita ngajar yang penting baik aja, bukan ya. Karena itu kita tekankan sama mereka, muncul motivasi intrinsiknya apa. Makanya saya kalau ngabsen yang mereka jawab itu dengan cita-citanya Pak. Absen. Misalkan saya absenkan Dega, Kopassus Pak. Kopassus ini kalau bolos terus ini bisa nggak ini kan gitu. Oh harus disiplin Pak. Ya udah muncul sendiri Pak gitu. Jadi dokter begini kalau matematikanya ini bisa nggak ini? Oh Pak harus belajar Pak. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi kita fasilitasinya bagaimana? Nah gunakan media ajar yang interaktif. Nah ada teknologi. Teknologi itu memang teknologi tidak akan menggantikan peran kita sebagai guru, tapi guru yang tidak menguasai teknologi akan tergantikan. Nah, ini. Jadi mau nggak mau Bu Rihanna, jadi kita nih jangan gaptek juga lah gitu, harus bisa gitu ya. Jadi itu Bu mungkin yang saya sampaikan seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan? Silahkan Bapak Ibu, kita ngobrol aja, ngobrol santai, tukar ini. Saya di sini menyampaikan apa yang saya dapat ya itu. Pak itu mau bertanya, silakan Pak. Baik, terima kasih Konon atas kesempatannya. Saya ada materi yang belum betul-betul belum saya pahami, sehingga ya saya harus bertanyakan demikian. Di posisi kontrol seorang guru itu ada 5 yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dalam hal kita memposisikan diri kita sebagai guru ini, apakah kita memilih satu di antara kelima itu, ataukah kita bisa dalam posisi tertentu kita memposisikannya pada tiap posisi masing-masing itu Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi langsung saya jawab ya Pak ya. Jadi posisi kontrol itu yang 5 itu, yang seharusnya guru itu adalah sebagai manajer. Seharusnya. Karena ini Bapak Ibu. Nah ini tadinya mau saya share ya, nanti saya share ini. Nah ini saya jelaskan dari awal aja. Yang dari 5 posisi nih. Pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau hal yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah itu penghukum Bapak Ibu ya. Kamu selalu saja salah. Nah ini posisi sebagai penghukum. Jadi kita nggak boleh Pak sebagai posisi sebagai penghukum. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi memponis anak gitu kan gitu. Kamu ini udah pasti aja kamu yang ini. Nah itu jangan ya. Kita berarti posisi kita adalah guru sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Ini langsung ke kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini kata-katanya. Contoh ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Nah, jadi dia ini rendah diri nantinya, Pak. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Teman. Nah, ini guru posisi sebagai teman, ini langsung saja sering berkatanya begini. Ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Maksudnya tidak ada ya.
Oh, ayo ingat. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Karena nggak ada komanya ya, Pak. Ini ahli bahasa nih Pak Nasril. Nah, iya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Saya pikir Bapak teman saya. Nah, gitu ya. Saya pikir Ibu ini teman saya. Kalau siswa kita yang perempuan pasti dekatnya sama guru laki-laki. Kalau yang yang laki-laki pasti dekat sama guru yang perempuan. Karena itu memang masa transisi Bapak Ibu. Siswa itu SMP itu masa transisi, disebut dewasa masih anak-anak, disebut anak-anak tapi kayaknya pengen diajarnya kayak anak SMA gitu Bapak Ibu ya, penghargaannya. Kadang-kadang saya pikir ini ya anak saya sendiri aja udah begitu, bukan anak di rumah itu ya itu. Jadi penerapan di rumah ya saya terapkan juga di sekolah. Itu posisi sebagai teman. Nah, pemantau bagaimana? Nah, ini pemantau itu posisinya mengawasi. Nah, itu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ini kata-katanya apa? Pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, ini kalau ini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu ya. Ini seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar. Nah, seperti saya juga kadang-kadang kayak gitu, Pak. Ya, selama ini catatan terus. Berdasarkan data ini laporan tanggal sekian ya gitu ya. Kita ini sebagai pemantau perlu sebenarnya gitu. Masih mending lah Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sanksi konsekuensinya. Kamu tahu kan sanksi konsekuensinya? Nah, ini sebagai pemantau. Nah, posisi kita selama ini di mana? Apakah kita di nomor 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau? Nah, ini. Atau yang bagus itu bagaimana? Itu posisi manajer. Manajer itu apa? Nah, ini. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan. Nah, ini di posisi teman maupun pemantau. Jadi teman dan pemantau selama ini. Saya selama ini sebagai teman sama anak-anak itu sebagai teman. Karena anak-anak itu lebih ini. Kadang-kadang, nak diperhatikan. Ini kadang-kadang seneng. Oh Pak, kok Bapak nggak negur saya? Nah, kadang-kadang gitu. Ya, gimana nak? Gitu kadang. Ya itulah. Saya posisinya teman sama pemantau aja kadang-kadang Pak. Kalau penghukum sekarang ini sudah jarang saya menghukum. Ya udah main pukul, main ini ya. Kalau udah kelewatan tapi Pak, kalau udah kelewatan ini ya kadang-kadang perlu juga diketok sedikit biar ini gitu ya. Nah, ini apa yang kita yakini. Nah, misalkan kata-katanya apa yang kita yakini di kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu. Nah, ini salah satunya tugas manajer. Nah, ini manajer ya. Nah, ini penghukum. Nadanya suara tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot. Nah, dan jari menunjuk-nunjuk. Kamu ya. Nah, ini kadang-kadang. Terlambat lagi. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah ya dan menendang. Tapi memang Bapak Ibu kita juga harus keras, bukan kasar Bapak Ibu ya, harus keras karena ini pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini ya. Intonasinya begitu bukan Pak Nasril? Ya. Ya. Bergantung juga ya. Ya. Benar-benar. Jadi yang tahap 1 tadi penghukum lagi. Ya.
ini teman. Jadi begitu Pak Cugiat, nanti ini saya share semua lah materinya. Posisi kita itu harus diposisikan sebagai manajer. Tapi kalaupun kita sekarang introspeksikan diri kita, refleksi, oh saya ini udah di posisi mana ya? Apakah sebagai teman? Nah, kalau penghukum saya harap di ini aja, karena kita ini bahaya Bu, gitu kena ini nanti lapor sana lapor sini gitu kan kalau penghukum sekarang ini. Ya, gitulah, beda dengan seperti yang dahulu gitu kan. Kalau dulu ditambah lapor ke rumah itu ya. Nah, sekarang malah didukung. Ada lagi Bapak Ibu? Demikian Pak untuk penjelasannya yang tadi. Jadi posisi 5 itu kita bukan memilih, tapi kita mengintrospeksikan diri kita di mana. Nah, harusnya kita ini di posisi 5. Nah, itu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, nah, ya, kalau tidak ada selesai gitu ya. Kalau tidak ada selesai, bagaimana tinggal tindak lanjut kita untuk seperti itu. Langkah-langkah atau RTL, rencana tindak lanjut kita, kira-kira Bapak Ibu sudah punya gambaran tidak? Seperti kita nih wali kelas punya gambaran nggak anak kita yang bermasalah? Berarti bagaimana? Ya sudah, ajak ngobrol aja. Terapkan segitiga restitusi itu. Apa saja? Boleh Bu dicari di Geminai. Ya, Geminai ini Gemini lagi nih. Geminainya langsung aja. Keyakinan kelas itu ada yang tahu tidak? Tahu keyakinan kelas? Tahu keyakinan kelas ya, Pak? Keyakinan kelas apa tadi tidak? Jangan datang tepat waktu. Keyakinan kelas itu ya ada kalau dulu sama aja kayak peraturan kelas lah ya. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Hanya saja baik, keyakinan kelas itu muncul dari diri kalian sendiri dengan kalimat positif ataupun kata-kata positif. Contoh nih, kan tadi Nida bilang jangan terlambat sekolah itu, kemudian jangan buang sampah, itu kalimat negatif. Tapi kalau kalimat positif itu berarti kita harus disiplin. Ya. Nanti keyakinan kelas kalian nih, sekarang kalian tentukan 3 keyakinan kelas ya, kalian yakini, nanti selanjutnya disepakati, setelah itu nanti jadilah namanya peraturan kelas. Tuh. Jadi peraturan kelas itu baik, kemudian Gary ya, apalagi Gary katanya mau daftar akpol, itu harus disiplin tinggi ya. Nggak cuma fisik saja ya. Fisik oke lah, tapi ada soft skillnya, ada smartnya ya, nggak cuma fisik ya. Tuh, jadi kita berusaha ke sana, kita asah. Kita budayakan budaya positif. Contoh, Bapak tadi ngecek setiap pagi kelas 8 ini kebetulan pagi ya jam saya ya. Nah, kelas 8 ini kalau Bapak cek udah dibersihkan apa belum? Kan kalau bersih yang enak siapa? Terus apa namanya sampahnya dan sebagainya. Nah, ini makanya budaya positif itu kata-katanya keyakinan kelas itu ya, keyakinan kelas itu kata-katanya adalah kata-kata positif. Misalkan bukan jangan buang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Ya. Nah, seperti itu. Disiplin berarti jangan terlambat, bukan jangan terlambat. Disiplin. Yakin sama diri sendiri. Nanti kalau keyakinan kelas itu nanti kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian yakini. Misalkan si Bayu terlambat, padahal dia udah menuliskan, udah disepakati, kemudian jadi peraturan kelas harus disiplin. Datang terlambat, kira-kira melanggar disiplin, kan? Tidak disiplin. Ya. Kemudian waktunya belum ini sudah keluar, nah itu juga melanggar disiplin, tata tertib dan sebagainya. Nah ini Bapak kasih ini sticky note ya, yang perempuan ya sudah sama aja. Buat 3 keyakinan kelas, tapi menggunakan kata-kata kalimat positif ya.
Tulisnya di sini, nanti biar kita tempel. Ya, misalkan jujur. Kalau tidak bohong itu berarti masuk definisinya jujur, menghormati. Berarti kalau tidak bullying, Pak, berarti harus menghargai, menghormati, gitu kan. Jangan gunakan kata-kata yang negatif. Jangan, tidak, itu kata-kata negatif. Gunakan kata-kata yang positif. Jangan buang sampah, bukan jangan buang sampah, berarti buanglah sampah pada aspek apa? Bertiga, jangan balik. Seperti kan kita di situ, nak. Kita tempel keyakinan kelas minimal 3. Kan? Ini perempuan yang ini namanya stigma. Biar kalian tahu apa yang kalian yakini di kelas ini. Ya, laki-laki saya kasih kuning aja ya. Silakan yang lain, silakan pilih 3 ya. Untung kamu selamat. Baik. Satu, disiplin. Kamu jujur aja nggak apa-apa. Aku satu juga nggak ada kasih. Jujur. Saya nggak kenal nih. Dari kamu masuk sekolah nggak kenal. Apa kamu baik? Kayak kenal saya pernah buat. Kenal banget nanya sama pena bayi. Disiplin, tertib. Tidak boleh melanggar aturan. Dilarang kawan tidak boleh
3 dan 3 aja. Nggak usah ditulis nama, tulis aja ininya. Yang sudah sebelah kiri ini perempuan, ya, tempel sini, ya. Yang laki-laki sebelah sini ditempel. Ya, sudah tempel bersama. Gak usah tulis nama, tulis aja 3 minimal ya. Satu lagi saya. Apa kamu? Nah, biasakan baik si Ponco, topinya dibuka tadi dalam kelas. Aja cukup. Kenapa? Mau sapi dari kan? Nah, baik anak semua. Ini sudah kalian tulis ya keyakinan kelasnya ya. Nanti keyakinan kelas ini kalian sepakati ya. Kalian sepakati menjadi peraturan ke kelas. Nah, dibuat dipajang ya. Jadi kalian itu yang sudah kalian yakini, di saat kalian melanggar itu tahu. Saya sudah dulu ya. Nah itu seperti itu keyakinan kelas yang sudah kalian tentukan. Jadi dari kalian untuk kalian, untuk kebaikan kalian ya. Bukan buat gurunya, bukan ya. Baik. Bega Muhammad Bega Fadila. Bega, Bapak itu kan mendapat laporan bahwasanya sering terlambat ke sekolah. Benar. 1 minggu ini udah nggak lagi, Pak. Nggak lagi. Yang kamu ingat sudah berapa kali? Dari pertama masuk sampai sekarang ini terlambat masuk ke kelas berapa kali? Baru 5 kali, Pak. 5 kali. Tahu nggak kalau terlambat masuk itu suatu kesalahan? Iya, Pak, tahu. Ya. Sebenarnya berbuat kesalahan itu hal manusiawi. Jadi ya salah. Tapi kalau salah terus, udah tahu kita salah, masa mau begitu terus? Berarti mau nggak diperbaiki selanjutnya? Mau, Pak. Kita cari solusinya sama-sama ya. Jadi misalkan Dega ini terlambat terus, tapi kita cari solusinya sama-sama. Kenapa dan bagaimana?
Di situ dulu, Sawal. Di situ dulu. Duduk sini dulu. Nah, di situ. Ya, sebelah sana aja, sebelah sana. Eh, Dega terlambat ke kelas pasti punya alasan. Alasannya. Kalau biasa dari rumah tuh kan bangunnya jam 6.45 agar nungguin ada mandi. Nah, si mandi agar lupa nyiapin buku malamnya, jadi selesai mau berangkat tuh jam 7.13 Pak. Nah, terus tuh di dekat kelas itu dulu nunggu guru masuk baru masuk Pak. Oh gitu. Jadi nggak kemana-mana ya. Enggak Pak. Berarti kan kita punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu berarti tidak boleh datang terlambat, gitu kan. Harus menghargai waktu. Berarti istilahnya disiplin. Ya, disiplin. Kan kamu cita-citanya jadi apa? Gitu, Kopassus Pak. Nah, apa lagi? Masa nggak disiplin ya? Kemudian apa namanya, menghargai waktu, disiplin, apalagi jadi Kopassus, saya kira itu penting sekali ya. Penting nggak itu? Kita disiplin penting banget ya. Kemudian apa yang kamu akan lakukan untuk ke depan? Bangun itu subuh Pak, sekali subuh. Terus apa lagi? Tidak mengulangi lagi Pak. Oh baik. Nah sekarang kan sudah ketemu solusinya ya. Nah, solusinya berarti bangun subuh, tidak mengulangi lagi. Pokoknya itu kembali ke deganya. Disiplin itu kembali buat deganya. Nah nanti ya Bapak pengen kamu konsisten. Kemarin sudah ini, Bapak pengen kamu konsisten menjalankan tentang disiplin ini. Siap ya? Nah selebihnya mungkin nanti ya Bapak ya mungkin kerjasama sama Mbak ya kan, yang lagi tahu dulu alumni sini juga, ataupun sini dulu sama orang tua lah gitu. Nanti kerjasama biar legal ini lebih disiplin. Baik itu aja sih ya. Siap ya, semangat ya. Demikian aksi nyata atau diseminasi modul 1.4. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.